Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang terkasih. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Harapan ibu semua kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 2, manfaat hewan di sekitar. Anak-anak, simak materi ini dengan baik-baik ya. Dan kamu coba ambil buku catatan karena kamu harus catat, dan juga nanti kamu siapkan juga buku paket tema 2. Oke? Selamat mengikuti materi Ibu. Anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang manfaat hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita melihat hewan ya. Mungkin itu ada ayam, ada kucing, dan ada kerbau ya. Hari ini kita akan lihat manfaatnya apa untuk manusia. Yang pertama, manfaat pertama sebagai sumber bahan pangan. Yang pertama, ayam. Ayam itu bisa diambil telurnya dan bisa diambil dagingnya. Kamu perhatikan dalam gambar ini, telur ayamnya ada berapa tuh? Ada 5 atau 6 ya. Nah, itu kita gunakan untuk makan, untuk lauk ya. Vitaminnya banyak. Jadi telur itu mungkin didadar atau diceplok oleh mama buat lauk. Dan juga ayam itu diambil dagingnya. Nih lihat tuh, banyak tuh ayam ternak ya. Diambil dagingnya oleh mama, mungkin dibuat jadi ayam goreng atau enak ya. Mungkin kamu kalau mama sudah buat ayam goreng, nah makannya juga pasti lahap, benar kan? Oke, nah yang kedua, manfaat hewan itu adalah penghasil bahan sandang. Bahan sandang maksudnya untuk pakaian ya. Dari binatang apa, dari hewan apa, yaitu dari domba. Apanya yang diambil? Kan domba dagingnya yang diambil, dagingnya juga buat pangan, tapi bulunya bisa buat sandang, bisa buat pakaian ya. Nah, yang disebut kain wol ya. Yang berikutnya juga ada ulat sutra. Ulat sutra ini adalah bahannya sangat bagus ya. Dan ulat sutra ini makanannya adalah daun murbei ya. Nah, dia akan menghasilkan kain sutra yang harganya mungkin mahal dan kainnya bagus ya. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah kuda dan kerbau. Perhatikan gambarnya di situ, ada kuda ya. Nah, kalau kita lihat kuda itu sebagai alat transportasi juga ya. Tenaganya diambil sebagai alat transportasi. Lihat tuh, disebutnya delman ya. Mengangkut orang untuk jalan-jalan. Mungkin kalau kamu ke puncak sering ya melihat delman. Yang berikutnya kerbau. Nah, kerbau ini pernah lihat kerbau enggak? Mungkin kalau kamu suka ke rumah nenek di kampung, di sana ada kerbau. Kerbau itu dipakai oleh petani untuk membajak sawah, ya nak ya. Nah, itu tenaganya yang dimanfaatkan. Tapi kalau mau dimanfaatkan dagingnya juga bisa, ya. Yang berikutnya adalah pembelajaran tentang dongeng. Dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa dongeng yang harus kita baca dan kita pahami isinya. Minggu yang lalu kalian sudah dijelaskan apa itu dongeng ya. Dan apa itu fabel sudah jelas ya. Tokoh. Nah, minggu yang lalu masih ingat ya. Kalau sekarang kita membaca teks dongeng itu. Nah, kalau kita membaca teks dongeng,
anak-anak harus memperhatikan lafal, memperhatikan intonasi, ekspresi, gestur, dan tanda baca. Jadi bukan hanya dibaca aja begitu ya. Supaya gampang dipahami isinya, dan kalau kita dengar juga bagus, kamu harus membaca dengan lafal yang baik. Apa itu lafal? Lafal itu adalah pengucapan kata-kata saat membaca harus jelas dan tepat. Ya, harus jelas dan tepat. Yang kedua, intonasi. Intonasi itu adalah naik turunnya lagu dalam membaca. Jadi enggak rata terus. Jadi ada kalanya naik suaranya, ada datar, ada turun juga. Itu intonasi. Nah, ekspresinya harus ada ekspresi kalau membaca dongeng itu ya. Ekspresi itu adalah ungkapan perasaan dan raut wajah. Ya. Yang keempat, gestur. Gestur itu apa? Gestur itu adalah gerak-gerik anggota badan. Jadi badannya nggak diam aja ya. Yang kelima, tanda baca. Tanda baca itu meliputi ada tanda koma, cara membacanya harus tahu ya. Tanda titik maksudnya berhenti. Ada tanda seru dan ada juga tanda tanya. Nah, itu mengenai pelajaran bahasa Indonesia tentang bagaimana cara membaca dongeng yang baik. Yang berikutnya, dari beberapa hal yang harus diperhatikan saat membaca, sekarang anak-anak coba membaca cerita fabel dengan judul Gembala Kambing dan Kambing Liar yang ada di buku cetak kamu halaman 82 ya. Tadi di awal Ibu sudah kasih tahu supaya kamu membuka buku tema 2. Sekarang coba kamu buka halaman 82. Sudah nak? Nah, setelah selesai nanti kamu membaca teks dongeng tersebut, di situ ada soal. Ya, ada soal yang halaman 83 nomor 1 sampai 6. Coba kamu selesaikan di buku nomor 4 dengan tulisan sambung ya. Tulisan kalian sudah bagus-bagus. Ibu senang kalau membacanya, kalau ngoreksi ya. Dengan jawaban kalimat sempurna. Paham ya kalimat sempurna? Ya, udah mengerti. Tanda tangannya nggak usah lagi ditulis. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk dalam muatan matematika. Dalam muatan matematika ini kita akan belajar sifat pertukaran. Sifat pertukaran sama dengan sifat komutatif dalam perkalian. Ya, di sini kita lihat gambar tomat ya. Tomat itu vitamin C ya. Senangnya lihat tomatnya tuh gambarnya. Ada berapa nak tomatnya di satu kotak? Ada 4. Di kotak pertama ada 4. Di kotak yang kedua ada 4. Masih ingat ya? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, di sini ada 2 kotak. Ya, dalam satu kotak ada 4 tomat. Nah, bagaimana kalimatnya? Berarti 2 kotak, dalam kotak ada 4, artinya 2 kali 4 sama dengan 8. Atau kalau dalam penjumlahan berulang 4 tambah 4. Oke. Nah, yang berikutnya, tomat itu akan dipindahkan ke 4 kotak. Tapi setiap kotaknya ada 2. Nah, kotaknya ada 4, tomatnya ada 2. Berarti perkaliannya 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi isinya sama. 2 kali 4 dibalik menjadi 4 kali 2, isinya sama dengan 8. Jadi kesimpulannya adalah 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2.
karena hasilnya sama-sama 8. Ya, contoh berikutnya adalah 20 kali 7. 20 kali 7 sama dengan 7 kali 20. 25 kali 5 sama dengan 5 kali 25. Berapa 20 kali 7? 140. Berapa 7 kali 20? 140 juga. Sama ya. 25 kali 5 berapa? 125. 5 kali 25 berapa? 125 juga. Jadi sifat pertukaran disebut juga sifat komutatif, yang berarti apabila bilangan yang dikalikan dibalik posisinya, yang depan dipindah ke belakang dan yang belakang dipindah ke depan, maka hasilnya akan tetap sama. Perhatikan ya. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam muatan SPDP. Dalam muatan SPDP ada yang namanya dinamika. Dinamika dalam tari berkaitan dengan cepat lambatnya gerakan dalam tarian. Contoh, dinamika gerakan kancil adalah cepat, lincah, dan ceria. Unsur tari ada 2, yaitu 1, estetis. Estetis itu adalah yang berkaitan dengan keindahan. Yang kedua, ekspresi. Ekspresi itu adalah yang berkaitan dengan perasaan yang tercermin dari ungkapan wajah. Nah, unsur-unsur pementasan meliputi, ya ini maksudnya pementasan tari ya, raga. Jadi gerak itu meliputi pementasan dalam tari. Terus irama, terus yang ketiga rasa, terus 4 tata rias ya. Tata rias ini juga sangat menentukan, tata riasnya sangat harus bagus ya. Lalu apa? Kostumnya, yang kelima, kostumnya juga harus disesuaikan dengan tariannya. Nomor 6 pola lantai, dan yang ketujuh tata panggungnya. Itu adalah unsur-unsur pementasan ya dalam tari. Anak-anak, kalian sudah tahu tadi unsur-unsur pementasan dalam tari, tahu dinamika. Nah, ini ada gambar cara mempraktekkan dinamika gerak tari merak. Perhatikan gambarnya dan anak-anak saksikan video tentang tari merak ini. Siap ya? Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Selamat ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.